Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Junior Rafiq. Di sini saya akan menjelaskan apa itu feasibility studies. Feasibility studies ini adalah merupakan analisa dari kelayakan suatu ide. Feasibility studies jika di dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai studi kelayakan, yang artinya studi kelayakan di sini itu bisa membantu suatu perusahaan dalam memutuskan apakah sistem tersebut itu sudah layak digunakan atau sudah layak dijalankan atau belum. Biasanya studi kelayakan di sini itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan baru untuk merancang supaya dia itu bisa membuat ide yang layak digunakan sebelum masuk ke perancangan awal. Nah, feasibility study di sini itu menurut para ahli dibagi ada 4 ahli di sini. Yang pertama menurut Kashmir dan Jafar, yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dijalankan dan menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Terus yang kedua menurut Usmar H, yaitu penelitian sebuah rencana bisnis yang bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dijalankan, tetapi juga pengontrolan kegiatan operasionalnya dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, Husnan dan Muhammad, yaitu sebuah penelitian yang menjelaskan tentang dapat tidaknya suatu proyek yang dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, menurut Siswanto Sutojo, yaitu ruang lingkup kegiatan proyek dan bagaimana cara kerja proyek itu sendiri dilakukan. Nah, feasibility studies itu sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, penemuan ide. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, pengurutan. Yang kelima, rencana. Yang keenam, itu pelaksanaan. Yang pertama, itu penemuan ide, yaitu pemilihan suatu ide yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual serta menguntungkan. Terus yang kedua, penelitian. Apa yang diteliti? Yaitu pertama, ide proyek. Kedua, pengambilan keputusan. Ketiga, keuntungan dalam proyek. Keempat, hasil. Kelima, laporan hasil. Setelah itu, ada evaluasi, yaitu untuk membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih tentang standar atau kreativitas yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya ada pengurutan, yaitu pengurutan usulan proyek yang layak. Jika usulan lebih dari satu, maka sangat perlu untuk dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki skor tertinggi. Yang keenam, ada rencana, yaitu rencana pelaksanaan, yaitu mulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah serta kualifikasi tenaga perencanaannya, ketersediaan dana. Terus yang terakhir yaitu pelaksanaan proyek itu sendiri, yaitu melaksanakan semua operasional bisnis secara rutin. Nah, di dalam feasibility study sini ada 3 aspek yang dianalisa, yaitu pertama financial benefit, yang kedua macroeconomic benefit, yang ketiga yaitu social benefit. Ketiganya memiliki beda-beda arti sendiri. Yang pertama yaitu financial benefit, itu adalah pendekatan dengan membangun nilai bagi pelanggan, terutama mengandalkan manfaat keuangan dan penghematan biaya dengan cara pemberian diskon khusus atau promo. Yang kedua ada macroeconomic benefit, yaitu kebutuhan akan pekerjaan yang holistik dan kebijakan transisi yang adil, disoroti dengan menganalisis implikasi transisi pada seluruh sektor ekonomi dan energi. Yang keempat yang ketiga ada social benefit, yaitu pendekatan dengan menambahkan manfaat sosial dan berusaha meningkatkan ikatan sosial dengan cara meneliti kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan pelayanan lebih pribadi. Selanjutnya 3 analisis feasibility studies. Yang pertama analisa pasar, yang kedua analisa teknikal, yang ketiga analisa keuangan. Yang pertama analisa pasar, yaitu gambaran singkat tentang pasar, analisa permintaan pasar saat ini dan masa lalu, analisa supply pasar saat ini dan masa lalu, estimasi permintaan yang akan datang terhadap produk. Yang keempat estimasi share daripada project. Ya, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fikri Farudin, NPM 85. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang feasibility studies. Analisa dalam feasibility study diantaranya adalah analisa teknikal. Analisa teknikal ini meliputi deskripsi singkat mengenai produk,
deskripsi pada tahapan manufacturing produk yang bersangkutan, penentuan plan size dan jadwal produksi, pemilihan peralatan dan mesin produksi, identifikasi plan location, layout produksi, studi mengenai ketersediaan raw material dan utilities, estimasi kebutuhan tenaga kerja, penentuan tipe dan kuantitas sisa hasil produksi, dan estimasi biaya produksi. Lalu analisa keuangan yang meliputi pernyataan laporan keuangan yang telah diaudit untuk existing companies, pernyataan total project cost, initial capital requirement, dan cash flow relative to project timetable, proyeksi keuangan untuk beberapa tahun ke depan, supporting projection untuk proyeksi keuangan, analisa laporan keuangan, analisa sensitivitas, dan tahap evaluasi dan penentuan keputusan. Aspek dalam proses feasibility studies ada 6, yaitu aspek pasar, aspek operasional, aspek ekonomi, aspek finansial, aspek organisasi, dan aspek lingkungan. Aspek pasar, dalam melakukan analisa menurut aspek pasar, hal yang perlu diperhatikan adalah analisa terhadap produk atau jasa yang sudah dipasarkan, analisa permintaan, analisa penawaran, analisa penetrasi pasar, dan analisa strategi pemasaran. Dalam melakukan analisis penetrasi pasar, kita dapat menggunakan Portes 5 Trade Model. Model ini dapat dijadikan acuan dalam menganalisis persaingan usaha serta acuan dalam membuat aspek pemasaran feasibility study. Lalu aspek operasional. Kelayakan suatu usaha dari sisi operasional ditentukan melalui beberapa orang yang memiliki keahlian secara spesifik di bidangnya. Keahlian dan pengalaman tersebut mampu memberi pandangan yang lebih jelas mengenai model operasional yang akan dijalankan di masa depan. Namun, kelemahan aspek ini adalah cenderung kurang detail sehingga data dalam aspek ini menjadi kurang valid. Lalu aspek ekonomi. Fokus utama dalam aspek ekonomi adalah memprediksi kondisi ekonomi negara sekitar 5 tahun ke depan dan juga memprediksi pertumbuhan industri bisnis tersebut. Dalam aspek ini menganalisis secara makro. Sebagai contoh bagaimana prediksi ekonomi suatu negara, kerjasama ekonomi antar negara, dan kebijakan pemerintah mengenai ekspor atau impor. Lalu perspektif ekonomi lain yang berkaitan dengan ide atau proyek bisnis yang akan dibuat. Kemudian ada aspek finansial. Yang diperhatikan dalam aspek ini adalah analisis mengenai modal, investasi atas seluruh proyek, alur penerimaan dan pengeluaran kas, serta masalah pajak yang dikenakan negara terhadap ide atau proyek bisnis yang akan dijalankan. Lalu aspek organisasi. Aspek ini menilai kebutuhan sumber daya manusia menggerakkan roda perusahaan. Hal ini dapat dinilai secara kuantitas maupun kriteria kualitas calon tenaga kerja di masa yang akan datang. Lalu aspek lingkungan. Analisis mengenai dampak dari sebuah ide atau proyek bisnis yang hendak diimplementasikan terhadap lingkungan sekitar, baik dalam unsur biotik, abiotik, maupun unsur budaya. Ringkasan aspek. Setiap aspek di atas perlu diselidiki secara detail sebelum mengambil keputusan apakah proyek atau ide bisnis tersebut layak untuk diimplementasikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa feasibility study merupakan langkah awal dalam menyalurkan ide bisnis ke dalam pasar. Dengan melakukan feasibility study, perusahaan atau pribadi dapat memperkecil kemungkinan adanya biaya atau dana yang tidak terkontrol dalam implementasi ide atau proyek bisnis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan PowerPoint dari kelompok kami. Saya Valinovian Prasetyo, NPM 150. Di sini saya akan melanjutkan PowerPoint dari slide 31. Nah, slide 31 ini akan saya bacakan. Di dalam laporan studi kelayakan proyek sekurangnya mengandung perencanaan proyek yang meliputi berapa jumlah dana yang dibutuhkan, kapan proyek akan dijalankan, di mana lokasi proyek akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan,
bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan bagaimana cara mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Lalu selanjutnya, penyajian studi kelayakan proyek properti. 1. Laporan studi harus komunikatif, harus tertulis, harus objektif, dan harus realistis. Dan untuk komunikatifnya sendiri, sifat komunikatif dalam laporan studi kelayakan proyek diperlukan supaya laporan tersebut memuat kondisi yang sebenarnya dan dapat dipahami secara benar oleh pihak yang memerlukan. Sifat komunikatif juga untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap isi laporan. Selanjutnya, tertulis. Laporan tertulis yaitu laporan studi kelayakan proyek yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan proyek nantinya. Dengan adanya laporan tertulis mengenai studi kelayakan proyek ini, maka penyimpangan dalam pelaksanaan proyek dapat diketahui. Lalu objektif. Sifat objektif diperlukan agar laporan studi kelayakan proyek memuat fakta yang sebenarnya. Jika dari analisa proyek tersebut tidak visible untuk dilaksanakan, maka harus dimuat laporan sesuai hasil analisa. Tidak perlu dipaksakan agar proyek tersebut bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, laporan studi kelayakan proyek harus memuat kelebihan dan kekurangan rencana proyek. Lalu, untuk realistis, sifat realistis diperlukan agar laporan studi kelayakan proyek bisa dipertanggungjawabkan. Laporan studi kelayakan proyek tidak boleh bersifat bombastis semata-mata untuk menyenangkan investor atau stakeholder lainnya. Dalam laporan studi kelayakan proyek juga harus disebutkan asumsi-asumsi yang dipakai untuk analisa, karena hasil akan berubah jika perubahan terhadap asumsi-asumsi yang dipakai. Lalu faktor penghambat feasibility study yaitu dalam internal, yaitu data dan informasi tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan yang tidak baik, lalu unsur kesengajaan. Dan untuk faktor eksternalnya, kemajuan dalam teknologi, perubahan dalam kebutuhan customer, infrastruktur yang kurang memadai, sistem yang kurang handal, kurangnya waktu pengerjaan software, dan lain-lain. Manfaat melakukan feasibility study adalah meningkatkan tingkat keberhasilan dengan mengevaluasi beberapa parameter, lalu mengidentifikasi alasan yang valid untuk melakukan proyek. 3. Membantu pengambilan keputusan pada proyek dan menggali dan mengidentifikasi peluang baru. Nah, feasibility report digunakan untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Masalah apa yang akan Anda pecahkan? Bagaimana Anda memecahkan masalahnya? Lalu, berapa banyak biaya yang Anda butuhkan? Dan keuntungan apa yang bisa Anda tawarkan? Oke, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Emalat, MTM 151. Saya di sini akan menjelaskan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, 12 RPL Paralel D. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah langkah-langkah pembuatan feasibility report. Langkah yang pertama adalah tulis deskripsi proyek, lalu jelaskan kemungkinan solusi. Yang selanjutnya adalah daftar kriteria evaluasinya, lalu usulkan solusi yang paling layak, dan yang terakhir adalah tulis kesimpulannya. Yang selanjutnya adalah contoh feasibility report. Contoh yang pertama adalah studi kelayakan sepeda listrik. Dalam hal itu bisnis sepeda listrik, misalnya aspek lingkungan tidak perlu lagi ditinjau panjang lebar, karena memang dari sisi lingkungannya pasti dapat diterima. Namun dari aspek ukuran pasar, apakah peminat dari sepeda listrik tersebut sudah cukup banyak dan berapa jumlahnya? Jika kalian hanya bisa meraih 1% pelanggan dari seluruh peminat sepeda listrik di daerahmu, apakah itu potensialnya sebagai bisnis? Oke, lanjut. Untuk yang kedua, makanan dari stroberi. Dari bagian di atas kita sudah dapat mengkaji ide bisnis dengan cepat dan akurat juga. Di antara tinjauan yang biasa kita lakukan adalah apakah revenue dapat menutup keseluruhan biaya kos.
Apakah dengan kemampuan yang dimiliki aktivis bisa berjalan dengan baik? Sudah tahukah kita siapa key partners kita nantinya, dan juga channel mana yang akan diprioritaskan dan bagaimanakah caranya? Untuk FS-nya adalah studi kelayakan pada pendaftaran peserta didik baru atau singkatannya adalah PPDB online di SMA Negeri 2 Ponorogo. Ini adalah konsep dasarnya. Sistem ini akan mempermudah pihak sekolah untuk melakukan verifikasi otomatis dari pendaftaran siswa di PPDB secara online. Studi kelayakannya bisa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, lalu kelayakan hukum, dan kelayakan operasional. Untuk kelayakan teknis sendiri, ini adalah spesifikasi atau persyaratannya. Untuk perangkat keras di sini seperti ini, diantaranya adalah prosesor Intel Core i5, memori 2GB, lalu HDD minimal 500GB dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelayakan ekonomi. Komponen biayanya dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari paparan biaya tersebut. Untuk penggunaan dari sistemnya sendiri adalah tahunan, di mana untuk premium level tersebut dibutuhkan dana sekitar 5 juta per tahun. Di sini ada rincian biaya. Untuk free versionnya tidak menggunakan biaya apapun. Untuk standar version membutuhkan 3.300.000 rupiah. Untuk premiumnya sendiri membutuhkan 4.950.000. Selanjutnya adalah kelayakan hukum. Proyek sistem yang akan dikembangkan secara hukum dinilai layak karena software yang digunakan resmi sesuai dengan perjanjian yang dibuat, dan pada aplikasi tersebut ataupun software tersebut yang dikembangkan menggunakan open source, yang berarti bahwa secara hukum software tersebut adalah legal, bukan ilegal. Dan sedangkan software yang digunakan saat ini legal. Jika software tersebut memiliki lisensi atau hukum yang digunakan, maka software tersebut adalah original. Kelayakan operasional. Sistem lama itu membutuhkan waktu verifikasi yang lama, lalu biayanya juga tinggi, terutama biaya kertas untuk mencetak biaya verifikasi. Resiko juga kehilangan data verifikasi besar, kemungkinannya besar. Terus data dapat diakses banyak orang. Dan sistem yang baru nanti, waktu verifikasi itu menjadi lebih cepat, dan biaya juga menjadi lebih hemat, meminimalisasi kehilangan dan data yang sudah terverifikasi, dan juga dapat dilakukan pembatasan hak akses. Kesimpulannya adalah, yang pertama, hasil dari analisis studi kelayakan terus pada PPDB online berbasis untuk SMA 2 Ponorogo, pengembangan sistem layak untuk digunakan dan juga dikembangkan. Yang kedua adalah rekomendasi selanjutnya untuk SMA 2 Ponorogo adalah sistem ini dikembangkan setelah digunakan dalam proses PPDB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.